Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحديث الأمم يا ربي عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله يا ربي المصطفى واغفر لنا ويا أنقب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا ربي المصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى جميع أهل البقيع الغرقاء وإلى جميع أهل المعلى وإلى جميع شهداء بدر وشهداء أحد وخصوصا سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أساتذتنا ومن أجازنا بالدعاء والأوراد ومن أوصانا وأوصاهم بالخير وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وخصوصا إلى روح sebutkan orang tua kita masing-masing. أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة شاء ليلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa li ta'ifil ihsan wa fadlan 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك.
Hadatul Mukarramun, Jamaah Masjid Ar-Rahman, wabil khusus Bapak Agus Purwanto sebagai Sohibul Wasilah. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus sholihat. Pagi ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Usai kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas mengawali kehidupan kita dengan amaliyah-amaliyah soleh. Selawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa semoga rasa syukur kita dan bersalawatnya kita senantiasa menjadikan asbab keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aduh, lupa kita ini. Udah pada niat iktikaf belum ya? Belum. Nah, yang belum kita niat, yang udah sempurnain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita udah niat iktikaf nih. Ya Rabbana, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dengan aktivitas-aktivitas mulia, disempurnakan lagi dengan niat. Oh, jangan anggap enteng niat. Ya, dalam beberapa kitab niat itu memiliki posisi yang pertama, ditempatkan pada bab pembahasan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ma hajaru ilaihi. Kan begitu katanya. Niat, yang penting niat. Biar kata kita nih kagak melakukan kebaikan, tapi niat kita sudah canangkan dalam hati, sudah kita bulatkan dalam tekad, Allah catat tuh kebaikan. Biar kata kita nggak sempat ngelakuin. Apalagi sekarang di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dengan aktivitas yang mulia, dibarengi dengan niat. Ya biar kita, berkata kita ngajinya ngaji jider ya. Apa jider? Ngaji sambil nyender. Biar kata jiping ya, ngaji sambil nguping. Kagak kita pegang kitab. Iya, asal jangan jiler, ngaji ambil ngiler, tanggung khusyuknya. Oh ya Allah, nggak ada henti deh kita bersyukur kepada Allah. Ya, di 1446 Hijriah Allah ngasih kesempatan nih buat kita untuk menikmati bulan-bulan yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di saat Allah ciptakan langit dan bumi, pada saat itu Allah menyiapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Dan di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan saat ini nih kita masuk pada Ashrul Awail fi Dzulhijjah. Kadang kita ini terlewatkan, enggak ngeh. Kalau di 12 bulan itu ada 10 kemuliaan.
Ada dua, yang 10 di pertama dan 10 di terakhir pada momentum yang berbeda. Kalau 10 akhir yang di bulan suci Ramadan itu merupakan satu momentum yang dicari, karena disitulah Allah merahasiakan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu malamnya di akhir bulan Ramadan. Nah, di Dzulhijjah ini Masya Allah, Ashrul awail fi Dzulhijjah, 10 pertama pada bulan suci Dzulhijjah ini di siang harinya. Justru di Dzulhijjah ini pada siang harinya yang Allah khususkan amaliyah itu. Allah lipat gandakan segala kebaikan-kebaikan, dan di akhir, di penghujung 10 terakhir Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan Yaumun Nahar. Dan sebelum Yaumun Nahar ini Allah menyiapkan 2 prepare-nya. Bahkan di awal, yang saat ini di hari keempat ya, keempat ketiga kita Dzulhijjahnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4. Yaumun Nahar hari Id, hari apa? Jumat, iya kan? Nah, ini masih Allah sisain nih waktu. Kita dikasih kesempatan Allah untuk menikmati, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hari lagi. Masya Allah, kita bersyukur sama Allah ya. Di aktivitas pertama kehidupan kita ini dengan sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Kalau di luar Dzulhijjah, di luar 4 bulan yang mulia, ya, Allah sudah menyiapkan seakan-akan kita sholat sepanjang malam. Sholat fi subhi jama'atin faka'annama sholat kulla lail, wa man sholat al-isya'a faka'annama nisfal lail. Kalau sholat subuh, kita sholat subuh berjamaah, ya, seakan-akan kita sholat sepanjang malam kita sholat. Ada jemaah Ar-Rahman sepanjang malamnya sholat baik. Ada. Terawih aja milih. Gimana sholat sepanjang malam? Nah, kalau kita sholat Isya, seakan-akan kita melakukan sholat setengah malam. Sholat Isyanya tuh. Nah, semalam Isya pada jemaah agak. Alhamdulillah. Apalagi di bulan suci ini, yang kadang orang terlewatkan. Dzulhijjah tidak kalah hebatnya dengan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan di 10 akhir, kalau Dzulhijjah di 10 awal. Kenapa? Dari pertama tuh tanggal 1 kemarin hari Rabu, ya, Allah sudah berikan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan untuk mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di 1 pada hari, bukan pada malam, pada hari, ya, sungguh pun begitu, include dengan malamnya. Nah, terus nanti menjelang-jelang puncaknya di Tarwiyah dan di Arafah. Tanggal berapa ya Tarwiyah tuh? 8. Iya kan? Tarwiyah dan Arafah tanggal
9 puncak itu wajar ya kalau Allah ngasih bonus di dua hari sebelum puncaknya yakni Yaumun Nahar ya, penutup hari 10 mulia di awal bulan suci Dzulhijjah. Mereka yang puasa 1 hari Allah hapuskan dosa-dosanya 1 tahun. Nah, kalau yang puasa Arafahnya, mereka yang berpuasa Allah hapuskan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Siap-siap kita nih ya, buat yang tidak berhaji puasa bukan niat dari sekarang, pokoknya 8, 9 berarti hari Rebo, Kamis, Jumat puasa, niatin udah biar kata entar gimana-gimananya ya, yang penting sekarang udah niatin sayang-sayang di tarwiyahnya setahun dosa kita terampuni, di Arafahnya setahun kemarin dan setahun yang akan datang, dan di hari Nahar pada saat tanggal 10 di situ ya yang memang merupakan puncak puncak dari 10 pertama di bulan suci Dzulhijjah. Udah ya, untuk para jemaah haji mereka berduyun-duyun mendatangi Jamarat untuk melakukan jumrah. Setelah itu yaumut tasyriknya 11, 12, 13. Hadirin jamaah rahimakumullah, bicara tentang Dzulhijjah tidak terlepas dari peran seorang Khalilullah, kekasih Allah. Dari 124.000 nabi mengerucut menjadi 313 rasul, mengerucut kembali menjadi 25 para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 terpilih ulul azmi minar rusul, ada 5 yang memang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari kemuliaan-kemuliaan yang mereka miliki. Nah, dari 5 ini terpilihlah Al-Mustafa wal Murtada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka selalu terpilih dari sekian ribu, 124.000 diseleksi kembali menjadi 313 rasul, diseleksi kembali menjadi 24 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul, menjadi 5 dan menjadi 1, yakni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala para nabi dan rasul. Tidak lain dan tidak bukan, mereka sudah melewati berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Kita lihat deh, di berbagai macam event-event, di berbagai macam perhelatan-perhelatan akbar, tentu mereka melewati berbagai macam proses-proses dengan berbagai macam ujian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan pertama dari ulul azmi, namanya disebutkan pertama Nabi Nuh. Bagaimana dahsyatnya pengorbanan Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh, ujian dan cobaannya Nabi Nuh. Yang Rasulullah katakan asyaddul bala al-anbiya fal amsal thumma al-amsal. Sehebat-hebat ujian dan cobaan adalah para nabi. Kemudian mereka yang terus mengikuti jejak-jejak para nabi. Iya, para nabi itu ujiannya ya roh. Kita nih ya, kemarin tuh 2 tahun kena COVID, nggak ada seujung kuku.
Kalau sekarang kan udah pada seger lagi. Kemarin kita kan COVID teriak semuanya ya. Tiarap kita kan semuanya. Itu nggak ada seujung kukunya. Dibanding ujian-ujian yang para nabi terima. Nabi Nuh yang umurnya hampir 1950 tahun punya pengikut hanya 40. Ada riwayat yang mengatakan 50. Nah, kalau 950 tahun selama berapa tahun tuh cuma dapat satu? 20 tahun dapat satu ya? Hah? Iya. Ya Allah, 20 tahun ngedakwah cuman satu pengikutnya. Lah, kita baru membuka TPA, baru membuka majelis. Masya Allah, udah banyak itu. Nah, kalau yang datang cuman paling 5, ya kita udah males-malesan dah. Jauh dari segala ujian-ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada para nabi. Itu ujian secara global. Selama 950 tahun 40 orang yang milih. Belum lagi dari ujian dalamnya. Di mana ujian dalamnya? Dibully sama anaknya sendiri. Kita orang tua jangan kata dibully sama anak. Itu anak kita perintah ngebantah aja udah kita apain tuh anak ya? Ini anak ngebully orang tua dan itu Nabi Nuh alaihi salam. Di mana ngebulinya? Pada saat Nabi Nuh alaihi salam sudah begitu susahnya, kira-kira ini udah nggak ada lagi tempat, udah nggak ada lagi celah untuk mendapatkan dukungan-dukungan pada masanya saat itu. Rabbi inni maghlubun. Ya Allah, kalah deh saya, ya Allah. Nabi Nuh itu ada sisi kemanusiaannya juga. Ya Allah salah, kalah deh, udah nyerah. Rabbi ini maghlubun, ya Allah, saya nyerah, kirimin apa bantuan ya Allah. Nah, apa kata Allah? Baik, aku akan kirim engkau bantuan dengan syarat engkau bikin perahu di atas gunung Salak. Bikin perahunya bukan di Ancol, bikin perahunya di atas gunung Salak, gunung gede, Gunung Pangrango. Bikin perahunya di situ. Deal katanya. Bikin dah tuh perahu. Apa kata orang ya? Bikin perahu di atas Gunung Pangrango. Nah, anaknya pun begitu. Gimana sih Beh? Bikin perahu di atas gunung, yang ada mah di Ancol bikin perahu katanya. Akhirnya dibocorin sama Nabi Nuh. Nah, kamu tahu nggak nak? Kalau sebentar lagi nih Allah akan menenggelamkan seluruh manusia yang tidak mau ikut denganku nak. Makanya aku bikin di atas. Kalau Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak itu banjir, kira-kira Bojonggede kayak apa ya? Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke atas gunung. Nggak mungkin Beh. Ya.
nggak mungkin. Lihat ntar gunung Salak tuh gue naikin dah, nggak bakalan kena. Nah, nanti itu akan ada air yang turun dari langit, yang airnya itu tidak menyerap ke bumi, yang semua dari bawah, dari tanah akan mengeluarkan air dan ditenggelamkan ini. Mari ikut. Enggak, Beh. Saking sombongnya. Ujian bukan tuh? Ujian, padahal udah dikasih tahu, udah dibocorin sama orang tuanya. Awas, hati-hati nak. Akan ada ini banjir besar, ayo itu. Tuh. Dari sulitnya seperti itu. Dan Allah tenggelamkan mereka semua itu. Terlebih lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ini ya, di Dzulhijjah ini tidak terlepas peran keikhlasannya, ya, tanpa pamrihnya. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata susah. Yang ada di situ adalah taslim, penyerahan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun doa Nabi ini, ya. 86 tahun doa baru Allah kasih itu permohonannya. Apa permohonan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Itu sinopsisnya kayak begitu tuh, ya, cerita dari perjuangan pengorbanan seorang ayah, seorang Khalilullah, kekasih Allah, 86 tahun selalu berdoa Rabbi habli minas solihin. Allah kasih, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah kasih seorang anak yang begitu penurutnya, halim. Jadi kalau ada nama Halim tukang mabok, kira-kira ada nggak Halim tukang nyekek botol? Ada apa ya? Ganti itu nama. Iya, Halim, penurut yang betul-betul sami'na wa ata'na. Itulah Halim. Lembut, penurut, iya. Dan itu merupakan perform dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di saat Allah kasih itu 86 tahun doa pada Allah, Allah kasih, diminta lagi. Nah, di mana dimintanya?
pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi dan dipanggil tuh, ya abati, ya bunaya, ini arafil manami anni. Nah, ini dalam uslub Quran, di situ ada penekanan yang betul-betul aku bermimpi. Ya mimpinya Nabi beda sama mimpinya kita. Mimpinya kita kebanyakan main, kebanyakan nongkrong, kebanyakan maksiat. Nah kalau mimpinya Nabi, bagian dari wahyu. Ini arafil manam anni, pengulangan di situ. Aku mimpi semalam, sesungguhnya aku. Fandur madza tara. Coba, apa pendapatmu nak? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti nanti engkau mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Tuh anak yang nurut taat. Enggak serta-merta, gimana sih? Udah setua ini Beh, baru dikasih anak, terus di saat anaknya tumbuh berkembang baik, tiba-tiba engkau mau korbankan. Tapi sebelumnya nih, sebelum cerita itu, ya, ditinggalin dahulu. Ya Allah, tempat saat dulu Bakkah, yang artinya lembah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di saat Allah kasih jabang bayi yang begitu mungil, sehat, disuruh tinggalin sama Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Ini merupakan ayat yang Saudi Arabia harus terima kasih sama Nabi Allah Ibrahim. Kalau bisa dibilang ini ayat infrastruktur. Gimana ayat infrastruktur? Di tempat yang begitu sulitnya kehidupan, lembah, bebatuan, tidak ada pepohonan, air. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya keluargaku ini, anak dan istriku ini pada satu tempat Baitikal Muharram, dan saat itu belum ada Ka'bah, hanya puing-puingnya saja. Kan masih bayi Nabi Ismail. Sedangkan Ka'bah dibangun setelah Nabi Ismail dewasa, dibangun oleh ayah dan anaknya. Saat itu masih puing-puing. Cikal bakal akan dibangunnya titik Ka'bah ya di situ. Ya Allah, aku serahkan ini anak, istri, karena semua ini adalah perintahmu. Sampai pas mau meninggalkan ditanyakan, ya namanya bini ya, pasti nanya kan, bang mau kemana? Bang mau kemana? Berisik loh, kepo banget. Kadang-kadang kita gitu ya. Kawan udah mau ke masjid, bang mau kemana? Nah, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia yang sulit untuk menghindari kemanusiaannya, tapi mendahulukan Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Itu
take off-nya Nabi Allah Ibrahim. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau menghubungkan kepada Allah, semuanya mengikut sertakan Allah, mudah. Apa aja, mau kemana aja. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. 3 kali tuh istrinya nanyain, bang mau kemana? Aina dzahibun ya Ibrahim? Kemana bang mau pergi? Nggak dijawab, jalan. Aina dzahib ya Ibrahim? Pas sampai ketiga kali pertanyaan istrinya sudah tidak kemana lagi. Amurukallah, apakah ini perintah Allah untukmu? Nah, baru di situ Nabi Ibrahim menjawab, heeh. Itu aja jawabnya. Hanya berhenti, tidak menoleh ke belakang karena enggak tega. Ya Allah, gimana ini? Ini perintah Allah, itu anak istri keturunan hamba yang lama hamba mohonkan. Tapi engkau menyuruh tinggalkan ini ya Allah. Akhirnya berhenti, gitu doang tuh jawabannya. Udah, langsung ya. Kok tanah asalnya Palestina, kan ke sana tuh Nabi Allah Ibrahim. Nah, ditinggalin. Ini kehebatannya Ibunda Hajar. Ya. Di situ Pak RT kagak ada, Pak RW kagak ada, apalagi RW. Tetangga semuanya. Mau nyari kemana ini? Pas saat nangisnya tuh bayi, ya lari-lari dah tuh. Nah, ini hebatnya pesan yang mau diberikan untuk kita ini. Usaha itu bukan target. Hasil itu bukan target, yang penting usaha. Nyarinya dari sofa ke Marwa, tapi malaikat galinya di kaki bayi. Malaikat itu yang gali dengan asbab kaki dari bayi, ya, dan asbab dari usaha Ibunda Hajar, ya. Kita kerja pontang-panting aja, nggak kena matahari. Anak masih tidur kita tinggalin, anak udah tidur kita balik pulang, ya, nggak sempat ngeliat tuh anak, belum lagi di kereta desek-desekan, ya. Usaha kita kan kayak begitu. Nggak taunya Allah kasih obyekan di sono cair. Wow. Sama kayak begitu tuh. Sarah Siti Hajar dari sofa Marwa yang jaraknya 700 meter tuh, kalau kita sa'i kan begitu, ya. Makanya di sa'i itu sebenarnya jauh dengan Ka'bah, dan posisi sa'i itu mas'ah di luar masjid. Makanya dalam pelaksanaan ibadah sa'i kan tidak diharuskan berwudu karena memang di luar masjid. 7 kali sampai pas kelihatan kayak ada air, ternyata hanya fata morgana. Rabbighfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu a'azzul akram. Kalau saya kan begitu tuh, pas lampu hijaunya tuh, Rabbighfir warham wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Itu Ibunda Hajar kelihatannya, itu tuh kayak air tuh lari. Kan disunahkan untuk bapak-bapak tuh lari kecil. Enggak taunya keluarnya di sono.
Seandainya saat itu Siti Hajar tidak berkata zummi zummi, kelelep itu Mekah. Mekah itu kelelep. Kenapa? Karena muncratan air yang ada di kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam saat itu tidak terbendung. Makanya dikumpulin. Zummi, zummi, zummi. Ngumpul itu. Ya sampai sekarang kan masih terus aja keluar itu air Zam-Zam. Itu dengan malaikat malaikat Jibril menggali di seputar wilayah Hijr Ismail. Aslinya air Zam-Zam itu tidak jauh dari Hijr Ismail. Ada yang mengatakan dari Multazam, ada mengatakan dari Hijr Ismail. Di wilayah-wilayah situ deh. Kalau kita ke Sa'i kan jauh lagi, ke Sofa dan ke Marwah. Dulu jauh banget, sekarang mah udah enak, tinggal. Nah, kehebatannya Ibunda Hajar saat itu zumi dikumpulin tuh. Nah, jadi deh air Zam-Zam kita nikmati sampai sekarang. Nah, kehebatannya ya, segala ujian dan cobaan Nabi Ibrahim begitu dahsyat sehingga pas sampai pada remaja kembali, namanya orang tua kangen nama bocah, bukan bocah doang, emaknya juga kan. Balik lagi ditanya aku harus mengorbankanmu ya Rob. Yang pertama keikhlasan bapak sebagai orang tua, yang kedua keikhlasan anak untuk menerima segala perintah Allah, dan yang ketiga keikhlasan ibu. Ini harus ikhlas satu keluarga ini. Kalau satu keluarga bapaknya ikhlas, emaknya kagak, apalagi anaknya. Nah, tiga-tiganya ini penuh keikhlasan. Di mana keikhlasan ibu? Pada saat itu Siti Hajar tahu kalau anaknya akan dikorbankan, dimandiin, disisirin, dipakein baju yang paling cakep. Silahkan dibawa ke Jabal Kurban. Nah, kalau pas kita ziarah Makkah tuh di Mina ada sebelah kanan, sebelah kiri itu semacam pos polisi, itu ada kayak apa tuh, kayak sangkar burung ya, agak ke atas kecoklatan, itulah Jabal Kurban, tempat eksekusi Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tiga-tiganya ikhlas. Dengan keikhlasan tiga-tiganya ini ya, yang pertama wa fadainahu bidzibhin azim, Allah ganti. Siapa sangka, padahal Nabi Ibrahim saat itu sudah seikhlas-ikhlasnya, ya Allah. Gimana nggak ikhlas? Sebelum punya anak, Nabi Ibrahim itu 100 ekor unta, 100 ekor unta, 1000 ekor kambing berkorban untuk semua masyarakat saat itu. Dan kaya Nabi Ibrahim, saudagar, sampai yang dicintainya pun, yang sangat diminta dalam kehidupannya, diikhlaskan juga untuk dipotong. Yang pertama dengan keikhlasan itu, wa fadainahu bidzibhin azim, Allah ganti dengan zabah ya, seekor kambing dari surga. Itu satu. Yang kedua, wa tarakna alaihi fil akhirin, Allah abadikan, menjadikan momentum
kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Sampai gini hari, siapa yang tidak melihat kisah Nabi Allah Ibrahim pada saat Dzulhijjah? Semuanya fokus pada sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim. Nah, jadi keikhlasan itu menghasilkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, yang perkiraannya itu melebihi ekspektasi yang kita inginkan. Itu ikhlas. Yang kedua, pasti Allah akan berikan satu kehebatan dengan keikhlasannya itu, kisah yang akan dia tinggalkan nantinya. Iya, kita jangan ngelihat sekarang deh susahnya, jangan ngelihat sekarang. Ntar kan buat anak cucu kita. Ini kita bikin pagi, ya, bikin taklim seperti ini, ya, anak cucu kita kan nanti akan meneruskan. Anak cucu kita nanti yang akan terus mengikuti estafet perjuangan kita semua. Nah, itu sekedar kisah Nabi Allah Ibrahim dalam menghadapi ujian dan cobaannya. Nah, udhiyah, ya, yang disebut dengan udhiyah, yakni hewan kurban, merupakan syariah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menghadapi hari nahar, hari Idul Adha, merupakan syariah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita dari segala panitia kurban di musola, di masjid, sampai RT bikin itu panitia kurban. Kalau udhiyah itu asal dari hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dicintai, sunnah yang betul-betul Allah cintai. Untuk satu keluarga, ya ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang memang sudah mencukupi karena dari perwakilan keluarga. Kalau kita lihat dari label 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang, ya, itu merupakan standar pengorbanan udhiyah yang memang sunnah dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkorban pada saat tahun 2 Hijriah. Beliau berkorban 63 ekor unta karena saat itu umur beliau 63 tahun. Oh, Rasul kaya dong, kaya. Cuman bersahaja. Jadi ini yang sekarang udah umur 65 sampai 70, siapin deh kambing 65 sampai 70 kambing ya. Di samping sunnah Nabi Allah Ibrahim juga sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah berkorban dan korbannya disyariatnya korban di wilayah Madinah Al-Munawwarah, nggak mungkin di wilayah Makkah karena saat itu kondisi dakwah Rasul sangat terancam pada saat tahun 2 Hijriah bersamaan dengan syariah zakat, bersamaan dengan syariah lainnya. Nah, Rasulullah pada saat 63 tahun mengorbankan 63 ekor unta karena saat itu umur Rasulullah SAW 63 tahun, jelang ajal Rasulullah. Dan pada saat haji wada, bersama dengan haji wadanya, 1 ekor sapi 7 orang, ya, untuk disyariahkannya, dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, terus bagaimana kalau 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Boleh, nggak masalah. Kan dalam hadis
Bahkan Rasulullah mengorbankan satu untuk diri, satu untuk keluarga, dan satu untuk umat Rasulullah SAW. Itu 1 ekor kambing diniatkan untuk tiga niat, untuk diri, untuk keluarga, dan untuk umat. Itu Rasulullah SAW. Pada kesempatan lain, ya. Cuman kita yang punya kelebihan rezeki jangan begitu-gitu amat. Apalagi udah bawa kambing 5. Kita itu satu keluarga ada 5. Suami, istri, anak 2 sama 1 pembantu. Dibawain 5. Habis denger ceramah Ustadz kayak begitu, jadi 1 kambing cukup untuk 1 keluarga, yang 4 ditarik lagi. Lah kagak begitu. Afdolnya memang untuk 1 ekor kambing 1 jinsiyah, sunnah jinsiyah, pribadi, personal. Nah, terus gimana nih kalau di sekolahan? Kan ada korban kolektif ya. 1 sekolah, ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, silahkan ngisi list. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Terkumpul 1 ekor hewan kurban, kambing. Nah, itu gimana? Apakah korban rame-rame? Apa dibacain 1 persatu? Nah, kalau seperti itu cukup siapa yang menjadi koordinator untuk pengumpulan itu? Contoh wali kelas. Udah atas nama wali kelas. Yang lainnya sedekah. Yang pada urunan tuh yang sharing 50.000, 100.000. Itu maksudnya ke sedekah. Bukan pada korban. Yang korban adalah siapa di situ mengatasnamakannya. Apakah kepala sekolah, apakah wali kelas, atau siapa. Harus jelas. Belum lagi nanti saat distribusi, pendistribusian hewan. Ya, ingat, rumusnya 1/3 untuk mudhahi, orang yang berkorban, ya. 1/3 lagi untuk masyarakat, dan 1/3 lagi. Jadi dibagi 3. 1/3, 1/3, 1/3. Perkara mudhahi, orang yang berkorban tidak menerima, ya. Kalau biasanya kan, Pak, saya pesennya 1 paha belakang aja. Nah, kalau korban tuh kadang-kadang begitu ya, sapi atau kambing. Ya sebenarnya kalau hanya satu paha belakang itu justru lebih kecil ketimbang 1/3 bagian yang harus dia terima. Ini dia harus mendapat 1/3 dan panitia harus menyisihkan. Perkara dia menerima tidaknya dari yang diberikan oleh panitia itu perkara lain. Dan seorang yang ngorban ini, mudhahi ini, harus menerima dulu. Itu wujud syukur. Dan dia pun harus menikmati korban yang dia kirimkan, yang dia amanahkan, entah di masjid, entah musola atau yang lainnya. Aslinya seperti itu, 1/3, 1/3, 1/3. Nah, terus dari kadang-kadang ya, operasional pelaksanaan ibadah kurban itu diambil dari kas masjid. Itu tidak bisa. Korban ya korban. Operasional masjid nggak bisa dicampurin. Nah, terus dari mana, Sat? Dari keikhlasan mudhahi. Keikhlasan orang yang mengamanahkan, menyerahkan hewan kurban ke tempat itu. Kadang-kadang kan kita sudah include itu ya. Pak, ini kalau sapi harga sekian, beratnya sekian, terus nanti ditambah biaya operasional sekian. Terus kalau kambing berat sekian,
ya, terus ditambah biaya operasional sekian. Itu harus jelas. Dan begitu juga kadang kepanitiaan menyiapkan hewan kurban. Ini orang nggak mau repot ini. Ya udah, saya mau yang beratnya sekian, sapi 200 kilo. Berapa harganya? Oh silakan, untuk harga sekian. Nah, taruhlah sekitar 50 juta. Nah, 50 juta itu bagaimana? Apakah hanya kambingnya saja atau include dengan operasional? Itu harus dijelaskan. Yang 50 juta ini hanya hewan kurbannya. Untuk operasionalnya sekian. Dan begitu juga kehati-hatian, ya Allah. Ini kadang ya. Kulit kambing atau kulit sapi itu dijual. Tidak bisa. Apapun yang sudah dikorbankan dari seorang mudhahi yang mengamanahkan untuk kita, untuk pengelolaannya, itu harus jelas. Kalau memang saat itu kepala misalnya atau kulit begitu banyaknya dijual, kemana? Lari dari hasil penjualan itu. Dan harus transparansi. Seperti ini loh. Tadi ada penjualan gini. Gimana? Dan untuk kehati-hatiannya langsung dibagikan. Juga tidak bisa. Ini jagal kadang-kadang ya. Jagal. Misalnya satu sapi harga 100 untuk jasa potong 150 atau 200 ribu lah ya. 200 ribu satu ekor sapi. Nah, panitia nawar 100 ribu deh. Oh boleh 100 ribu, tapi saya tambahin nama kepala. Nah, kalau ditambahin nama kepala, itu tidak bisa akadnya dibayar dengan kepala sapi itu. Yang ada kepala sapinya dihadiahkan. Bukan masuk dalam hitungan jasa pemotongan. Dan jasa pemotongan itu harus jelas. Harus benar-benar tepat. Nah, jadi kadang kita sebagai panitia kurban itu terlewatkan hal-hal yang sifatnya fiqhul udhiyah, fikih kurban. Dan di situ sering terjadi kesalahpahaman segala tuntunan syariah. Hadirin, semoga apa yang kita niatkan untuk melakukan udhiyah di Dzulhijjah ini, pengorbanan 1446 Hijriah, Allah selalu bimbing dengan segala hal untuk mengarah kepada hukum-hukum yang memang Allah syariatkan. Dan kita berharap di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Allah beri kita kekuatan iman, Allah beri kita kekuatan Islam, sehingga Allah mematikan kita semua nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, yassir lana umura din dunya wal akhirah wa hasin maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi